Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis, nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Baik, ini dia puisinya. Puisi ini ditulis oleh salah satu peserta dari kelas menulis saya. Judulnya Harapan. Sebelum saya memberikan krisan, mari kita baca puisi ini terlebih dahulu. Harapan. Malam ini, langit tanpa rembulan, seakan menunjukkan bahwa ia tengah muram. Bintang pun ikut-ikutan enggan terpampang, menjadikan malam semakin mencekam. Di bawahnya ada banyak kehidupan, seperti katak yang terus bersuara memberi tanda bahwa dia ada. Juga jangkrik yang tidak mau kalah menunjukkan eksistensinya. Sementara seseorang hanya diam dengan banyak angan-angan bersama malam yang kelam, jiwanya muram, harapannya juga turut hilang bersama rintik hujan yang perlahan tumpah ruah ke jalan. Nah, itu dia puisinya, ada satu bait yang cukup panjang. Mari kita langsung menuju ke krisannya. Di sini saya sudah memberikan beberapa catatan untuk puisi ini. Mari kita langsung menuju ke krisan yang pertama. Mari kita tangkap ide dari puisi ini terlebih dahulu sebelum kita perbaiki dan bedah puisi ini bersama-sama. Nah, di sini saya sudah menangkap ide yang ingin disampaikan oleh penulis. Di sini puisinya itu mendeskripsikan suasana malam hari, di mana ada langit, rembulan, bintang, lalu di bawahnya itu ada katak dan jangkrik yang bersuara seakan-akan itu menunjukkan eksistensinya. Di tengah suasana itu semua ada seseorang yang sedang melamun karena harapannya baru saja hilang. Nah, di sini kita tidak tahu harapannya itu apa, di sini tidak dijelaskan. Nah, lalu ketika seseorang itu sedang melamun, suasana itu disertai dengan adanya hujan yang turun ke jalan. Nah, suasana yang ingin ditunjukkan penulis ini seperti sebuah suasana yang muram, mencekam, dan kelam. Nah, mari kita coba perbaiki puisi ini bersama-sama. Sebelumnya, kita cari kata kunci dari puisi ini terlebih dahulu. Kata kunci yang dominan yang dipakai oleh penulis dalam puisi ini. Di sini ada malam, ada langit, ada rembulan, ada katak, ada jangkrik, ada hujan, ada jalan, ada ini muram, mencekam, dan kelam ini juga sepertinya ingin ditonjolkan oleh penulis. Dan ada harapan, ini ada harapan, dan juga ada seseorang yang sedang berharap ini. Coba kita pertahankan kata kunci tersebut, kata kunci yang sepertinya ingin disampaikan oleh penulis. Kata kunci yang menjadikan ide dari penulis itu menjadi kokoh. Kita pertahankan kata kunci tersebut dan kita peringkas puisinya. Kita buang frasa-frasa baris-baris yang tidak diperlukan. Nah, contohnya jadi seperti ini. Perhatikan perbaikan di catatan saya ini. Harapan. Langit baru saja ditinggalkan rembulan, muram dan mencekam. Nah, di sini saya langsung saja menghapus beberapa baris yang saya warnai kuning ini, saya hapus. Kenapa? Karena saya ingin fokus ke kata kuncinya saja, dan kalimat ini menurut saya baris-baris ini tidak terlalu penting untuk disajikan di sini, bahwa seakan-akan menunjukkan bahwa malam ini, langit ini yang tanpa rembulan itu tengah muram,
Bintang pun ikut-ikutan enggan terpampang, menjadikan malam semakin mencekam. Di sini ada pengulangan. Nah, di sini kan ceritanya penulis ingin menunjukkan bahwa langit malam itu yang ditinggalkan rembulan itu, yang tidak ada rembulannya itu, seakan-akan menunjukkan bahwa langit malam tersebut sedang muram. Terus ditambahi lagi bintang juga tidak ada. Selain rembulan itu, bintang juga tidak ada, dan menjadikannya malam tersebut itu semakin mencekam. Sudah muram dan semakin mencekam karena tidak adanya bintang. Nah, ini menurut saya terlalu berlebihan dan bisa kita peringkas. Misalkan ini kita hapus, bintang sengaja saya hapus karena bintang menurut saya sudah terlalu sering dipakai oleh penulis, baik penulis puisi maupun cerpen. Menurut saya tidak lagi sebuah kekuatan lagi dari kosakata bintang ini. Nah, saya akhirnya menghapus saja dan langsung mengambil ini saja. Yang ingin ditekankan penulis kan kemuraman ini dan suasana mencekam ini. Saya ambil ini saja, tidak perlu ini dan ini. Sebutkan saja bahwa malam yang ditinggalkan rembulan itu menjadikannya muram dan mencekam. Kita langsung ini saja, langit baru saja ditinggalkan rembulan. Langit malam itu ditinggalkan rembulan. Ini saya tidak menggunakan kosakata malam. Mengapa? Karena langit yang ditinggalkan rembulan, di sini ada kosakata rembulan, itu sudah menyimbolkan bahwa suasana langit tersebut adalah langit malam hari. Karena kehadiran rembulan ini. Meskipun rembulannya meninggalkan langit tersebut. Keadaan ini, langit ini yang baru saja ditinggalkan rembulan itu muram dan mencekam. Nah, itu saja sudah cukup untuk membuat pembaca membayangkan suasana yang ada di sini. Bahwa suasananya itu muram dan mencekam. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar seperti ini bahwa tidak adanya rembulan itu menunjukkan malam yang muram. Terus ditambah lagi bintang pun juga tidak ada, menjadikannya semakin mencekam. Menurut saya tidak perlu, langsung ambil saja ini muram, mencekam. Ini sudah mengajak pembaca untuk membayangkan situasinya. Nah, ceritanya di sini itu di langit yang ditinggalkan rembulan itu yang mencekam dan muram itu di bawahnya itu ada beberapa objek. Di sini ada seekor katak, ada jangkrik. Nah, ini saya hapus, ada banyak kehidupan. Nah, ini saya hapus karena apa? Katak dan jangkrik ini sudah menyimbolkan sebuah kehidupan. Saya tidak perlu menyebutkan ada banyak kehidupan. Saya menghadirkan katak dan jangkrik saja sudah menunjukkan bahwa ada kehidupan. Nah, di sini saya menghapus beberapa baris. Ini saya hapus. Nah, di sini kan ceritanya katak itu yang terus bersuara seakan-akan memberi tanda bahwa dirinya itu si katak ini ada, bahwa si katak ini di tengah muramnya malam itu, katak itu bersuara menunjukkan bahwa dirinya ada. Terus ditambahi lagi, jangkrik juga begitu, dia tidak mau kalah, dia juga menunjukkan eksistensinya. Nah, ini kan polanya hampir mirip seperti ini tadi, pengulangan informasi bahwa sudah muram, ditambah lagi mencekam, dan ditambahi informasi yang beberapa baris ini. Di sini juga bahwa ada katak yang memberi tanda bahwa dia ada eksistensinya. Terus ditambah lagi jangkrik juga begitu, dia juga tidak mau kalah menunjukkan eksistensinya. Nah, ini kan buang-buang informasi. Kenapa tidak diringkas menjadi satu saja? Nah, contohnya seperti ini di bawah seekor katak dan jangkrik. Nah, ini kan saya satukan saja, tidak perlu dijelaskan masing-masing. Seekor katak dan jangkrik menengadah menyanyikan ode malam. Nah, di sini saya metaforakan bahwa katak dan jangkrik ini sedang menengadah ke atas, melihat langit yang hitam karena ditinggalkan rembulan itu, menjadikannya tampak muram dan mencekam. Nah, si katak dan jangkrik ini menengadah sembari menyanyikan ode malam. Menyanyikannya dengan suara mereka masing-masing tentu saja. Apa sih maksudnya ode ini? Ode itu adalah semacam sajak lirik untuk menyatakan pujian terhadap seseorang, benda, peristiwa yang dimuliakan. Nah, di sini kan seakan-akan katak dan jangkrik itu sedang menyanyikan sebuah sajak lirik kepada langit malam ini. Mereka menengadah ke atas menyanyikan pujian mereka kepada malam yang
sedang murung ini tadi. Nah, ini kan sudah menunjukkan eksistensi si katak dan jangkrik, bahwa dia menyanyikan ode malam ini. Ini sudah menunjukkan eksistensi mereka. Tidak perlu dijelaskan bahwa katak dan jangkrik ini berusaha menunjukkan eksistensinya. Kita metaforakan saja apa yang dilakukan seekor katak dan jangkrik tersebut. Terus saya lanjutkan di sini, saya mengajak pembaca melihat sebuah halte bus ini. Di halte bus itu ada seseorang diam mengingat-ingat harapannya yang ditinggal siang tadi di kantor saat hujan tumpah ruah ke jalan. Nah, di sini di bawah langit malam yang muram dan mencekam tadi, di sebuah halte bus ada seseorang yang sedang diam. Mungkin sedang melamun, mungkin sedang mengingat-ingat lagi peristiwa yang baru saja terjadi siang tadi, bahwa dia itu sedang mengingat-ingat harapannya tadi yang ditinggal di kantornya. Nah, di sini biarkan pembaca membayangkan, menafsirkannya sendiri harapannya ini apa. Di pemikiran pembaca bisa jadi harapan seseorang di kantor itu bisa jadi promosi posisi di kantor, harapan gaji, harapan proyek di kantornya, dan harapan-harapan yang bisa jadi membuat seseorang orang ini kecewa. Nah, di sini kan yang dihadirkan adalah suasana yang muram, yang mencekam. Nah, di sini harapan ini bisa menunjukkan kebalikannya dari harapan adalah kekecewaan. Karena di sini seseorang ini diam, melamun, mengingat harapannya yang ditinggal tadi di kantor. Bisa jadi orang ini sedang melamuni kekecewaannya terhadap harapannya yang pupus, yang sudah ditinggalkan, yang sudah diikhlaskan, yang sudah dilupakan di kantor tadi. Nah, di sini ada suasana pendukung lagi, bahwa saat hujan tumpah ruah ke jalan. Suasana hujan ini biarkan pembaca membayangkan sendiri bahwa suasana hujan itu biasanya sedih, biasanya mellow, biasanya muram. Nah, di sini saya tegaskan, di sini saya masih pakai kata kunci hujan ini karena di sini juga dipakai bersama rintik hujan yang tumpah ruah ke jalanan. Ini menegaskan suasana yang muram dari sebuah malam tersebut. Namun di sini bisa saja saat hujan ini, apakah saat malam tersebut atau saat siang tadi, ketika orang ini sedang kehilangan harapannya di kantor. Ketika kejadian itu terjadi, hujan tumpah ruah ke jalan. Nah, bisa jadi hujan ini terjadi saat siang atau saat malam tersebut. Seseorang ini pulang dari kantor dan duduk di sebuah halte bus. Yang perlu saya tekankan di sini, saran saya tidak perlu mengulang informasi yang sama jika informasi tersebut bukan sesuatu yang ingin ditonjolkan atau bukan bagian yang vital. Di sini tadi saya menghapus beberapa baris karena menurut saya informasinya diulang-ulang berlebihan, padahal informasi ini tidak terlalu penting, tidak terlalu mengokohkan puisinya. Karena di sini yang ingin disampaikan kan suasana yang muram, mencekam, dan kehadiran seseorang ini yang juga sedang jiwanya ini sedang muram. Sama seperti malam, suasana malam tersebut. Yang terakhir, kurangi atau hindari kosakata abstrak. Misalnya jiwa, angan, mimpi, kehidupan, kebahagiaan, kerinduan. Maksudnya itu apa? Kosakata yang abstrak, yang tidak konkret. Kosakata yang kita membayangkannya itu mengandai-andai saja. Misalnya jiwa ini tidak ada wujud konkretnya. Kita akan hanya membayangkan jiwa itu seperti apa, kita tidak tahu. Bayangan kita masih abstrak. Biasanya kalau penulis mengandalkan kosakata abstrak seperti ini, mereka itu masih kurang paham. Bahkan bisa jadi mereka tidak paham dengan apa yang mereka tulis sendiri. Karena biasanya kosakata abstrak itu tidak bisa diindera dengan panca indera.
Misalkan mimpi, kehidupan, kebahagiaan, kerinduan itu kan sesuatu yang abstrak. Memang mudah disebutkan, memang terkesan tinggi, terkesan estetik kalau dipakai kosakata tersebut. Namun sebaiknya kurangi kosakata yang abstrak tersebut. Karena biasanya penulis itu terjebak dengan logikanya sendiri karena menggunakan kosakata abstrak yang terlalu banyak. Lebih baik gunakan kosakata yang lebih konkret, yang lebih sederhana, yang pembaca bisa merelate dengan pengalamannya mereka masing-masing. Sehingga tidak perlu mengangan-angan sesuatu yang hanya ada di angan. Kalau kata Joko Pinurbo, tuliskan saja apa yang ada di sekitaran kita, yang paling dekat dengan kita, yang paling bisa kita rasakan. Karena kita akan lebih mengenal apa yang bisa kita rasakan daripada yang hanya di angan-angan saja. Itulah perbaikan dari saya. Silahkan jika ingin di screenshot, ini perbaikan dari saya. Dari satu bait puisi yang cukup panjang ini, saya bagi menjadi 3 bait yang lumayan membuang beberapa baris yang cukup banyak menjadi hanya seperti ini saja. 3 bait yang cukup pendek ini. Silahkan jika ingin di screenshot. Ini perbaikan dari saya. Ini puisi aslinya. Silahkan jika ingin di screenshot dan dibandingkan di rumah untuk dipelajari lagi. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini, tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.